Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafesya Iswara Sena Calosa dari kelas 73 SMP Negeri 2 Rembang. Kali ini saya akan menceritakan kisah pensil ajaib. Berikut ini adalah ceritanya. Suatu ketika ada sebuah kota kecil bernama Klodi. Dan di Klodi hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya, sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata, yang melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawa kanvasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang terlihat. Ia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan, dan potret manusia, dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu ia berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis, matahari terbenam, berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya itu berkali-kali. Namun, dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah pohon itu adalah manusia. "Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Haha, kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau dapat mendengarku." Tetapi Albert tidak tahu jika ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Dia adalah Pickle, sang peri. Pohon itu adalah rumah bagi Pickle. Dia sangat pemalu dan menyukai dedaunan hijau yang membuatnya tetap sejuk dan aman. "Kuharap kau bisa mendengarkanku dan membantuku. Kau tahu, tidak ada pekerjaan di kota ini sekarang. Aku bisa saja pergi ke kota lain, tapi disinilah rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan rumah ini. Tapi aku rasanya harus melakukannya sekarang. Yang aku tahu adalah cara untuk melukis, dan jika tidak ada cukup pembeli untuk membeli lukisanku di sini, maka aku pikir harus pindah ke kota lain," ucap Albert. Setelah Albert pergi, Pickle tampak sedih. Aku tidak ingin dia pergi. Aku suka lukisannya. Dia adalah pria yang jujur dan baik. Bagaimana aku bisa membuat lebih banyak orang untuk membeli lukisannya ya? Tunggu, itu bukan masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak bisa menghasilkan lukisan yang banyak. Aku tidak bisa memaksa orang-orang untuk membeli lukisannya. Tapi, aku bisa membantunya mendapatkan apa yang diinginkan, ucap Pickle. Setelah berpikir sebentar, Pickle bergegas ke rongga pohonnya dan mulai bekerja. Dia bekerja sepanjang malam, dan keesokan harinya Pickle siap dengan kreasinya itu. Itu adalah pensil yang sangat mengkilat dan memiliki ukiran yang sangat indah. Ini akan membantu Albert. Sore itu ketika Albert seperti biasa melukis pepohonan yang kesukaannya dia, di sana di atas batu dia melihat pensil. "Wow, sangat mengkilat. Ini pensil terindah yang pernah aku temukan sepanjang hidupku," ucap Albert. "Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan mencarinya." Albert pergi tanpa melukis pohon itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pemilik pensil miliknya, tapi dia tidak ingin mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Keesokan harinya, Albert pergi ke pohonnya lebih cepat dari biasanya. Diam-diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu, dan itu dia. Masih ada di sini. Mungkin itu bukan milik siapapun. Aku telah mendengar cerita tentang hutan ini. Mungkin itu nyata. Mungkin ada keajaiban di sini, ucap Albert. Albert mengambil pensil dan memeriksanya. Kemudian Albert mengambil kertasnya dan menggambar daun yang sangat indah. "Pensil ini sangat luar biasa. Gambarku tidak pernah terlihat sangat indah." Tunggu, apa yang terjadi?" ucap Albert. Daun itu mulai hidup dan dalam waktu tersingkat ada sehelai daun sesungguhan di atas kertas. Bagaimana ini terjadi? Dengan hati-hati, Albert mengambil daun itu dan menyingkirkan untuk mengujinya sekali lagi. Ia menggambar apel. Begitu dia selesai membuat sketsa, apel itu menjadi hidup. Tidak, ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan, ucap Albert. Kebahagiaan Albert tidak mengenal batas. Dia melompat-lompat dengan gembira dan berlari pulang.
Pickle melihat Albert pergi dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Albert untuk menggunakan pensil itu dengan benar dan bijak. Ketika Albert pulang, dia memasang kanvasnya dan bersemangat untuk menggambar apa saja semua yang ia butuhkan. Pertama, ia menggambar hidangan lezat, tapi dengan tergesa-gesa, alih-alih menggambar mangga yang tepat, ia menggambar lingkaran, tapi tidak ada yang terjadi. Ia menggosokkan dan menggambar lagi, tapi dia begitu bersemangat sehingga sekali ia hanya mampu menggambar garis besar yang kasar. Dan lagi, tidak ada yang terjadi. Akhirnya menenangkan sarafnya, Albert mulai menggambar sketsa lagi. Kali ini dia bersabar, menggunakan keterampilan untuk menggambar mangga. Segera mangga pun muncul. Jadi pensil ini hanya membuat hal-hal yang kubuat dengan hati dan sempurna di kanvas ini. Ucap Albert. Yang tidak diketahui Albert, pensil itu dibuat khusus untuk dia sendiri. Tak seorang pun di seluruh kota membuat sketsa sesempurna Albert. Pickle tahu, jadi dia membuat pensil seberapa rupa sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mencuri dari Albert. Dia juga ingin Albert selalu tenang untuk menggunakan pensil itu. Sekali lagi, Albert mengetahui cara menggunakan pensil itu. Tidak ada yang menggantikannya. Dia menggambar semua yang selalu ia inginkan. Makanan lezat, tanaman, pakaian, dan barang antik untuk rumahnya. Dia menggunakan cat untuk mewarnai sketsanya dan menggambar bunga segar setiap hari. Albert sangat bahagia menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tapi ternyata itu membuat terlalu nyaman. Baiklah, sekarang apa aku memiliki semua yang aku inginkan? Apalagi yang bisa aku lakukan dengan pensil itu? Mengapa aku tidak membantu rakyat di sini? Aku bisa menggambar apa yang mereka butuhkan. Seperti yang diputuskan, Albert pergi ke semua temannya di kota dan menjelaskan semua kepada mereka. Awalnya tidak ada yang percaya kepadanya. Albert, ayolah, aku terlalu memiliki banyak waktu luang. Itu benar. Sudahkah kau mulai bercerita sekarang? Ucap teman Albert. Ini bukan cerita. Tunggu, aku akan menunjukkan kepadamu. Ucap Albert. Albert tahu temannya membutuhkan traktor untuk bekerja lebih baik di ladang. Karena kekurangan uang, dia tidak dapat membelinya. Albert dengan cepat mengambil kertasnya dan dengan hati-hati menggambar traktor. Baiklah, semua orang minggir. Dalam waktu singkat, ada traktor sungguhan berdiri di depan mereka. Semua orang bersorak untuk Albert. Setelah hari itu, Albert banyak membantu orang. Dia membagikan hadiah kepada semua orang tanpa ragu-ragu. Semua orang di Cloudy dermawan, bekerja keras, tidak ada yang meminta apa yang tidak mereka butuhkan. Hari berlalu. Dan seorang turis datang mengunjungi ke kota. Ketika dia berjalan keliling, dia menyadari sesuatu tentang Cloudy. Itu aneh. Meskipun itu adalah kota kecil, orang-orang tampaknya hidup lebih baik. Dia memutuskan untuk bertanya. Dia bertanya-tanya dan orang-orang Cloudy yang polos menceritakan semuanya kepadanya. Pensil itu ajaib. Apakah itu benar? Aku harus menemui pelukis itu. Ucap turis itu. Pelukis itu adalah orang yang dia bersembunyi ke belakang pohon dan ketika dia menemui Albert, dia menculiknya. Siapa kau? Diam. Dengarkan aku. Aku tidak punya waktu untuk seharian ini, oke? Cepat. Gambarkan aku banyak batu rubiah berbeda dan mahal. Sekarang. Ucap turis itu. Albert mulai mengeluarkan pensilnya dan menggambar, tapi dia sangat takut sehingga yang bisa ia gambarkan adalah batu. Apa ini? Beraninya kau mempermainkanku? Pergi, aku akan menggambar sendiri. Rantai emas paling bersinar. Ucap turis itu. Bukan seniman dan sangat buruk menggambar. Ketika dia menggambar rantai emas, seekor ular muncul. Tolong! Tetapi ketika turis itu berusaha berlari dari ular itu, Albert menenangkan diri dan menggambar sangkar besar. Begitu sangkar besar muncul, turis itu masuk dan menutup pintunya. Setelah Albert memanggil polisi dan mengadukan turis itu, dia menjelaskan bagaimana dia bisa diculik dan disuruh menggunakan pensil itu untuk memuaskan ketamakan turis itu.
Ucap ucap Albert. Kembali damai, semua orang bangga kepada Albert bagaimana ia menangani situasi ini. Albert sendiri telah mempelajari pelajaran yang sangat penting. Dia menyadari betapa berbahayanya memiliki sesuatu tanpa harus bekerja untuk mereka. Dia memutuskan untuk mengukur pensil itu di batu yang ia temukan. Diyakini bahwa pensil ajaib itu terkubur di dekat pohon favorit Albert, sebuah pohon dengan peri kecil yang tinggal di sana. Amanat yang bisa kita ambil adalah agar kita senantiasa berusaha dan bertanggung jawab atas kelebihan yang diberikan pada diri kita. Seperti Albert yang tak menggunakan sembarang kelebihan yang ia dapatkan dari si pensil ajaib itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.